dengan yield sebesar 4,4%, tenor 10 tahun sebesar 1,1 miliar US dollar dengan yield 5%, dan tenor 30 tahun sebesar 500 juta US dollar dengan yield 5,5%. Adapun total permintaan investor mencapai 7,7 miliar US dollar dengan bid to cover ratio sebesar 2,6 kali untuk tenor 5 dan 10 tahun, serta 3,8 kali untuk tenor 30 tahun. Capaian ini menunjukkan minat investor yang masih cukup tinggi terhadap SBN Indonesia. Partisipasi investor didominasi oleh investor Asia, serta investor perbankan dan manajer aset global yang mencerminkan basis investor yang cukup stabil. Indonesia menjadi salah satu sovereign Asia pertama yang menerbitkan US dollar bond pada tahun 2026 ini dengan final yield yang berhasil ditekan sekitar 30 basis point dari indikasi awal, dan ke depan strategi pembiayaan falas akan terus dilakukan secara oportunistik, terukur, dan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global. Di slide terakhir, khusus untuk pembiayaan investasi, pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi di tahun 2026 ini sebesar 203 triliun sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Hingga 31 Januari 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat 22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah, khususnya Bulog, dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu terdapat penerimaan kembali investasi sebesar 49 miliar yang berasal dari pelunasan pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah. Penguatan cadangan beras pemerintah terus dilakukan sampai dengan akhir Januari 2026, pengadaan cadangan beras pemerintah dari dana investasi non permanen telah mencapai 639 miliar rupiah atau setara dengan 50.000 ton beras, dan langkah ini menjadi bagian penting di dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Pak Menteri. Terima kasih Pak Yuda. Sebagai penutup, kami ingin menegaskan bahwa APBN tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. APBN akan terus menjalankan perannya menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur dengan tetap menjaga ruang fiskal agar tetap aman. Kedepan, reformasi APBN akan terus diperkuat melalui strategi collecting more, spending better, sehingga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan dengan komitmen pada tata kelola yang prudent dan reformasi yang konsisten, kami memastikan APBN tetap kredibel, tangguh, dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saya serahkan kepada Bapak Wamenswa untuk melit jawab dari tanya jawab rekan-rekan media. Langsung aja. Pertanyaan pertama, silakan Pak Menteri. Ya, saya jawab yang gampang-gampang dulu ya.
Pertanyaan pertamanya ke situ. Ini yang ngetik gimana nih? Pertanyaan soalnya. Pertanyaan mana ya? Pertanyaan mana sih? Oke. Selain diskon transportasi dan mudik gratis, apakah ada stimulus lain yang akan diberikan untuk mengejar tingkat konsumsi kuartal 1? Saya pikir itu kita jelaskan ya tadi. Nanti ada 55 triliun tambah sekian, cukup banyak itu. Tadi di slide yang pertama sudah saya jawab itu, saya pikir nggak usah diperjelas lagi. Untuk Pak Menkyu. Menteri. Dinamika tarif AS, proyeksi dan dampaknya ke ekspor dan penerimaan, ada masukan? Oh. Saya masukkan. Ini kan baru, itu kan masih masih berubah-ubah juga ya. Kalau saya pikir sih kesan pertamanya positif. Kita tidak dirugikan dari negosiasi yang ada yang bisa dihasilkan. Tapi kan kita nggak tahu nanti berubahnya seperti apa. Karena kan Mahkamah Agung sana, Supreme Court sana memutuskan Trump nggak boleh menggunakan yang tadi itu. Jadi kita lihat perkembangan seperti apa. Tapi dengan data yang ada sekarang, saya pikir untuk Indonesia positif. Yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing para pengusaha di Indonesia dengan berbagai langkah nanti. Itu ke depannya. Pak Menkyu, Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdres Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Jadi Koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun. 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan resiko fiskal karena tiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun emang kita belanja segitu, cuman sekarang